Oke, selamat datang kembali di channel Expert Production bersama saya Matthew, dan kali ini ada yang berbeda di depan kita karena kita akan nge-review mic. Nah, jadi menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Jadi di sini kita akan nge-review mic di range harga sekitar 300 ribuan dan mana yang paling baik untuk kalian miliki dan mana yang paling worth it untuk kalian punya di range harga 300 ribu itu. Sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk klik like, subscribe juga jangan lupa, dan nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua biar semuanya itu bisa proper untuk bikin konten yang luar biasa. Oke, so sekarang kita langsung masuk ke videonya. Jadi di sebelah kiri saya ini, di sini ada mic kondensor Tavaware BM700. Ini adalah mic yang pernah hits pada zamannya sampai sekarang mungkin, karena range harganya yang sangat amat murah. Banyak yang menjual di e-commerce dengan harga ya beragam di sekitaran 200 sampai 400 ribuan. Itu banyak banget. Ada yang udah dapat stand, ada yang udah dapat pop filter dan segala macam. Dan jujur ini bukan barang baru. Ini mic saya beli sekitar 2 tahun yang lalu. Saya udah pakai dari dulu dan sampai sekarang masih bisa dipakai gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sebelah kanan saya ini, adalah mic dynamic. Ini adalah mic dynamic merek Pro L. Nah, merek Pro L ini harganya sekitar 280 ribuan mic dengan jacknya. Jadi untuk di range harga 280 ribu ini cukup worth it gitu teman-teman. Nah, sekarang kita mulai pertama. Mungkin pertanyaannya, lebih bagus mana? Kalau lebih bagus mana, termasuk kebutuhan kalian. Kelebihannya adalah yang tadi, bahwa dia bisa direkam di tempat yang sedikit keramaian. Misalnya kalian mau mulai recording dengan segala macam, mau buat video YouTube dan segala macam, cuma rumah kalian kurang kondusif dan kalian belum punya peredam, kalian belum punya studio segala macam untuk rekaman, saran saya untuk beli nih. Kenapa? Karena yang pertama, mic dynamic adalah mic yang cukup murah di pasaran. Dengan harga yang cukup murah, kalian bisa dapetin yang ori, kalian bisa dapetin barang yang baru, barang yang benar-benar asli dari pabrikan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena banyak mic condenser dengan harga murah yang kualitasnya kualitas gitu. Nih, sekarang kita next ke mic BM700. Nah, di BM700 ini adalah tipe kondensor. Jadi, suara dari depan, samping, kanan, kiri, belakang itu dapat tertangkap. Cuma memang yang belakang itu tidak tertangkap jelas, tidak terlalu vokal suaranya. Dan memang seharusnya seperti itu. Nah, ini bisa menjadi salah satu kelebihan dari mic kondensor dan bisa menjadi kekurangan utama. Kenapa? Karena bagi kita yang baru mulai YouTube, yang baru mulai rekaman, yang baru mau mulai konten-konten seperti ini, biasanya belum memikirkan tentang kualitas ruangan. Jadi kualitas ruangan itu pun berpengaruh. Bahkan saya rekaman di sini dengan ruangan terbuka, di ruang tamu seperti ini pun kurang proper. Kenapa? Karena mic kondensor adalah mic yang mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi. Gitu teman-teman. Jadi kedengeran nggak noise-nya? Di sini saya kasih tahu, saya udah matiin 2 kipas angin di sebelah kanan kiri saya. Saya udah matiin 1 kulkas di belakang saya. Dan tersisa hanya 1 kulkas utama yang nggak dimatiin gitu loh. Dan itu terdengar sekali suaranya. Berbeda dengan mic dynamic gitu. Itu bisa jadi salah satu kelebihan dan salah satu kekurangan. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua ini adalah tipe suaranya. Oke, tipe suara ini seperti apa maksudnya? Tipe suara itu sebenarnya dipengaruhi oleh kualitas mic yang pertama, merek mic-nya juga berpengaruh. Nah, tapi kalau yang saya tangkap dan saya pahamin, untuk mic kondensor itu dia lebih sensitif. Jadinya kualitas suaranya itu kalau saya bilang terdengar lebih treble, terdengar lebih jelas. Karena memang suara kita benar-benar ditangkap secara keseluruhan. Nah, berbeda dengan mic dynamic, saya nggak mengatakan bahwa mic dynamic itu jelek. No, mic dynamic itu bisa bagus. Gimana cara kita mixing suaranya itu pun berpengaruh. Nah, tapi mic dynamic ini lebih, kalau saya tangkap untuk mic Pro L ini, dia lebih ke arah bass, lebih ke arah mendem, ngedip. Gimana kalau saya bilang ngedip, suara itu dalam, tebel. Jadi timbre suaranya kita jadi tebel. Nah, buat kalian yang ngebass, mungkin kalian bisa otak-atik lagi di entah di mixer kalian, atau kalian bisa ngatur di DAW kalian nantinya, di equalizer lagi tuh bisa
bisa diatur. Sebenarnya sepinter-pinternya kita untuk ngatur. Tapi suara aslinya seperti ini. Ini tanpa saya menggunakan satu pun fitur dari Focusrite saya. Saya tidak menggunakan mixer saya pun. Ini hanya saya taruh aja di sini, tadi sempat nyoba doang. Nah, jadi gitu teman-teman. Untuk kalian yang pengen suaranya cukup jelas, mungkin kalian bisa pakai mic kondensor. Tapi untuk kalian yang mau suaranya lebih ngedip, kalian simple untuk rekamannya. Kalian bisa deketin di mulut, tempelin dengan suara rame, kalian tinggal rekaman, nyoba-nyoba. Itu bisa saya saranin menggunakan mic dynamic. Nah, gitu teman-teman. Itu yang kedua. Oke. So, sekarang sudah menang mic dan mic. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ketiga. Nah, tapi yang ketiga ini mungkin lebih ke arah pendapat kalian masing-masing. Kalau pendapat saya, ini adalah masalah desain. Nah, jadi masalah desain. Oke. Mungkin kalian juga beli sesuatu, kalian juga ngeliat desainnya gitu kan teman-teman ya. Untuk desainnya, untuk desain kedua mic ini, saya, mau pendapat saya pribadi, saya lebih suka untuk mic dynamic. Kenapa? Kenapa saya terus mengikuti ke mic dynamic? Pertama, desain mic Tavaware BM700 ini, kalau saya bilang, ini cepat karat. Sebenarnya cepat karat itu lebih ke pemakaian kalian seberapa sering dan gimana cara kalian nyimpan ya, gimana cara kalian bersihin ya. Cuma saya naruhnya normal, taruh di lemari segala macam, dan lama-lama ya seperti ini. Dia berkarat, yang pasti kualitas suaranya pun nanti akan berpengaruh lama kelamaan. Nah, untuk mic dynamic ini saya lebih menyarankan karena lebih banyak aksen plastik dan itu bukan mengurangi kesan mewahnya, tapi kalau saya bilang itu lebih glossy dan lebih enak untuk digenggam, lebih awet. Kalau saya bilang lebih awet juga. Untuk desain saya lebih menangin mic dynamic. Itu menurut saya pribadi. Nah, menurut kalian gimana? Kalian bisa taruh di kolom komentar di bawah teman-teman. Oke? Oke, jadi begitu reviewnya teman-teman. Dan ini kualitas suaranya yang udah kita komparasi dua-duanya. Bagaimanapun itu adalah pilihan kalian. Kalian mau memilih mic BM700, kalian mau memilih mic Dynamic Pro L ataupun mic Dynamic yang lainnya, itu pun terserah kalian. Tetapi di sini saya lebih menyarankan untuk kalian yang belum mempunyai studio yang proper, kalian belum mempunyai ruangan yang proper, kalian bisa menggunakan mic dynamic dulu. Kenapa? Karena kalian bisa lebih menabung untuk mic kondensor yang lebih baik lagi. Kenapa saya bilang lebih baik? Karena mic kondensor ini kalau saya bilang mic kondensor yang paling murah, paling baik juga diminati. Tapi kalau saya bilang jangan tertipu dengan jangan terlalu terlena dengan tren, jangan terlalu terlena dengan banyaknya orang yang beli, jangan terlalu terlena untuk membeli sesuatu yang buat di kalian itu tidak pas. Jadi menurut saya kalian boleh cek sendiri bagaimana kualitas kedua mic ini, kalian boleh bandingin sendiri. Tapi kalau menurut saya lebih menyarankan kalian untuk beli mic dynamic untuk kalian yang belum punya studio yang proper. Dan mic BM700 ini pun boleh kalau kalian udah terlanjur beli pun ini boleh. Dan mungkin kalian bisa lebih fokus terhadap ruangan yang lebih proper. Mungkin itu ilmu yang bisa saya share ke kalian. Untuk disclaimer, video ini akan saya lanjutkan sampai 3 part. Jadi 3 part itu apa? Jadi nanti part selanjutnya bisa kalian langsung lihat di card ini. Oke, atau kalian langsung lihat di end screen nanti. Kalian boleh langsung lihat di part kedua dan nanti dilihat di part ketiga. Jangan lupa nonton sampai habis teman-teman. Karena kalau kalian skip bakal ada ilmu yang tertinggal.